Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jari Mata. Pada kesempatan hari ini kita cerita-cerita kembali tentang kisah-kisah misteri, kisah-kisah yang ada hubungannya dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar kita. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita kembali tentang cerita misteri pandangan pucat di rumah sakit. Saat itu saya mempunyai saudara yang sedang dirawat di rumah sakit yang besar di Surabaya. Beliau memang sedang mengalami komplikasi sakit-sakit dalam, dan saya kebetulan mendapatkan tugas untuk bergantian menjaga pada malam hari. Saat itu saya berangkat setelah sholat isya, kira-kira jam 8 malam. Saya menggunakan sepeda motor, saya langsung meluncur menuju ke rumah sakit itu. Sampai di sana saya langsung menuju ke lift. Jadi saya langsung aja masuk di mana lift itu kosong. Ketika saya masuk ke dalam salah satu lift itu, saya sendiri. Lift itu menuju ke lantai atas. Saya kok merasa merinding atau bagaimana begitu. Lift kok ini ya, saya tidak bisa merasakan yang enak gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya biarkan, saya lanjutkan menuju ke lantai di mana ruangan saudara saya itu dirawat. Saya langsung menuju ke sana, kita bertemu dengan kakak dan langsung kita menunggu bergantian. Pada malam hari itu saya sambil merawat, menyiapkan, menata apa yang dibutuhkan oleh pasien kakak saya itu. Kira-kira jam 11 malam, tiba-tiba saya itu melihat di semacam ini ya, tembok di pinggir ruangan itu los banyak, itu diisi oleh banyak pasien. Kemudian di pinggir itu ada tembok, dan temboknya itu hanya sekitar ya kurang lebih 1,5 meter lah tingginya, 1,5 meter. Bias yang di luarnya adalah tempat para dokter untuk mencatat pasien-pasien itu, karena pasiennya memang banyak. Nah di situ saya kaget, loh apa itu kok duduk di situ? Padahal tembok itu seharusnya tidak dipakai duduk, tapi kok ada yang duduk di situ? Ternyata saya kaget, loh apa itu? Kembali lagi saya harus melihat pemandangan yang sangat mengagetkan, yaitu sesosok pocong yang dengan santainya dia duduk-duduk di tembok yang 1,5 meter tadi itu. Sambil menggerak-gerakkan kakinya, enak gitu ya, duduk kakinya diayun-ayunkan. Ya dia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dan mengayun-ngayunkan kakinya seperti orang-orang yang sedang enak-enakan duduk sambil ngayun-ngayun kaki. Saya diam. Ya sudah, saya alihkan pandangan ke tempat yang lain supaya tidak melihat dia terus. Memang setelah saya melihat ke tempat lain, saya kembali, ya dia sudah tidak ada lagi. Kemudian sampai saat itu jam berdetak semakin cepat, tidak terasa sudah jam 12 malam. Saya harus berpamitan karena saya harus kerja pagi, maka saya bilang pada kakak, "Kak, aku pamit pulang dulu ya. Soalnya besok pagi kerja, besok malam saya kesini lagi." "Oh iya." Kemudian saya segera berpamitan, saya berjalan melewati lorong di mana banyak dokter yang ada di sebelah situ, dan melewati banyak
keluarga-keluarga dari pasien yang juga menginap di situ. Mereka menginapnya ya di lorong-lorong yang tempat orang lewat-lewat itu. Mereka menggelar tikar, kemudian tidur di situ. Ya, saya permisi pada orang-orang yang ada di sekitar situ, kemudian saya karena tadi saya lewat lift kok agak tidak enak, saya akhirnya mengambil langkah untuk lewat tangga saja. Ketika saya berjalan dari ruangan pasien yang tadi, kakak saya tadi, saya menuju ke tangga. Tangganya agak jauh, ada kira-kira ada 2 kali selasar ya, 2 kali selasar yang harus saya lewati. Selasar yang banyak orang yang menginap tadi lampunya terang, tapi di selasar yang kedua itu lampunya ada yang mati sehingga agak gelap. Udahlah, saya tetap lewat saja, saya jalan. Dari kejauhan di selasar yang gelap itu saya melihat ada beberapa orang yang berdiri di diem, berdiri tapi diem, dia tidak ngomong apa-apa. Kita lihat ada 4 orang dan 1 perempuan menggunakan baju putih layaknya baju pasien, kemudian rambutnya terurai. Yang 3 laki-laki, sama, mereka juga menggunakan baju pasien. 2 orang di sebelah kanan dan 2 orang di sebelah kiri. Ya, saya tidak berperasaan apa-apa. Saya dari jauh sudah melihat mereka. Ya lanjut aja jalan terus. Tapi semakin dekat saya lihat wajah mereka kok pucat ya. Pucat. Seperti layaknya orang yang sakit. Pucat. Pandangannya juga kosong. Mereka memandangi saya ketika saya melewati mereka. Saya lewat di antara dua orang kiri dan 2 orang kanan, saya lewat di tengah-tengahnya. Mereka memandangi saya dengan pandangan yang tajam tapi dengan wajah yang pucat. Saya tidak punya perasaan apa-apa waktu itu. Saya lanjut saja, tapi saya juga dalam hati bertanya-tanya, ini siapa kok wajahnya pucat, pandangannya tajam, selalu memandang pada saya. Keempat-empatnya melihat ke saya. Jadi saya lewat di tengah-tengah mereka berempat itu, mereka mengikuti saya lewat tuh, dipandang terus dari mulai saya jauh sampai dekat, sampai melewati mereka, sampai saya melewati lebih, mereka melihat terus. Saya menoleh, ngapain mereka lihat terus? Kemudian saya lanjut berjalan agak jauh dari situ, ya kira-kira 5 meter lah, 5 meter dari saya melewati selasar tadi, saya menoleh kembali. Saya kan tidak enak perasaan saya, itu siapa sih kok memandang terus sama saya? Kenal juga enggak, tapi kok memandangnya tuh dengan tajam sekali. Kemudian saya dengan penasaran menoleh ke belakang lagi. Loh, kaget saya. Kemana mereka? Keempat orang itu, 1 perempuan dengan 3 laki-laki yang tadi berbaju putih, baju ala pasien, dengan yang perempuan itu rambutnya terurai panjang, tidak disisir ya, agak aut-autan, wajahnya pucat, yang memandangi saya dengan tajam tadi, saya lihat sudah nggak ada. Loh, lah itu tadi siapa? Kok mereka tiba-tiba tidak ada, padahal tadi saya lewat dari kejauhan menuju mereka, sampai melewati mereka masih ada dan mereka melihat terus. Tapi begitu saya melewati mereka dan saya menoleh kembali, mereka sudah tidak ada. Langsung namanya jantung saya ini. Saya dengan agak bergegas, saya berjalan agak lebih cepat menuju tangga, saya turun menuju tempat saya memarkir kendaraan. Dan saya segera memacu kendaraan.
Dalam perjalanan saya bertanya-tanya, itu tadi manusia atau bukan? Kalau dikatakan manusia, kok pucat wajahnya? Tapi begitu saya menoleh kok sudah tidak ada makhluk astral yang memang waktu itu sengaja menampakkan diri pada saya juga tidak tahu. Dan ketika besoknya saya ke situ lagi, saya cerita pada kakak, dan kakak juga sering lewat-lewat situ. Kakak tidak pernah bertemu dengan orang seperti itu, dan di situ memang gelap dan tidak ada siapa-siapa. Jadi akhirnya ya sudahlah. Berarti memang waktu itu saya yang kebetulan melihat penampakan mereka. Ya tapi syukurlah mereka hanya melihat saja dengan pandangan yang tajam ya, tapi ya sudah, saya lewat, selesai. Itu sobat jari mata yang bisa saya ceritakan pada kesempatan hari ini tentang pandangan pucat di rumah sakit. Ya semoga ini jadi ya bahan cerita untuk kita semuanya. Mungkin juga sobat-sobat jari mata yang lain punya cerita-cerita yang hampir sama dengan saya, ya kita bisa saling bertukar cerita. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari